warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peminangan. Yang pertama yaitu ada pengertian peminangan. Secara etimologis, khitbah berarti permintaan. Khitbah atau meminang secara sederhana diartikan sebagai menyatakan niat untuk mengadakan akad nikah. Mengutip pendapat Said Sabiq, khitbah berarti pendahuluan pernikahan. Adapun secara terminologis, khitbah berarti menunjukkan atau mengumumkan permintaan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dan sebaliknya dengan orang yang dipercaya. Menurut KHI atau Kompilasi Hukum Islam, peminangan atau khitbah adalah kegiatan yang menciptakan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita ke arah yang benar. Nah, maksudnya adalah proses menjodohkan dua orang dengan tujuan yang baik dan sesuai nilai moral, nilai agama, atau nilai adat yang diarahkan pada niat yang serius, saling mengenal dengan baik, dan saling menghormati menuju ke jenjang pernikahan yang sah dan diridhoi. Yang kedua yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada aturan khusus mengenai khitbah atau peminangan ini. Mengenai khitbah, namun diatur dalam hukum Islam pada pasal 1 poin A menyatakan bahwa peminangan adalah upaya untuk mengadakan hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Itu selanjutnya syarat-syarat salah satu hal yang sangat urgent sebelum laki-laki akan menghitbah seorang wanita, maka ia sebaiknya harus mampu azam atau keinginan yang kuat untuk menikahi. Maka ia sebaiknya harus mempunyai azam atau keinginan yang kuat untuk menikahi. Artinya ia berkeinginan untuk merealisasi keinginan menikahi itu dalam waktu dekat atau secepatnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum meminang menurut Yahya Abdurrahman dalam bukunya Risalah Hibah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak ada sesuatu yang menghalangi peminang atau khitbah, dan tidak ada sesuatu yang menjadikan peminangan itu haram dilakukan wanita yang akan dipinang secara syar'i atau yang dinikahi. Dan laki-laki yang hendak meminang adalah secara syar'i untuk menikahi wanita, akan dipinang wanita yang akan dipinang harus dipastikan wanita itu tidak termasuk dalam wanita yang haram untuk dinikahi. Yang kedua, wanita yang akan dipinang tidak sedang dipinang dan tidak dalam ikatan pinangan orang lain, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muttafaq ilaih, yang artinya janganlah seorang di antara kamu meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya sehingga pertama telah meninggalkannya atau mengizinkan untuk meminang. Yang selanjutnya itu akibat hukum peminangan menurut pasal 13 KHI tentang akibat hukum peminangan. Yang pertama yaitu peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan ketentuan agama dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Pembahasan selanjutnya yaitu mahar dalam peminangan. Dalam peminangan atau pernikahan Islam, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda penghargaan dan tanggung jawab. Mahar bukan hanya sekedar hadiah, tetapi juga memiliki makna spiritual dan hukum yang kuat dalam Islam. Bentuk mahar tidak terbatas. Mahar tidak harus berupa uang tunai, tetapi bisa berupa barang berharga seperti emas, perhiasan, atau barang lainnya yang bernilai. Contohnya yaitu mahar bisa berupa cincin, surat Al-Quran yang dihafal calon suami, atau barang lainnya yang disepakati kedua belah pihak. Besaran mahar tidak ditetapkan dalam Islam. Tidak ada batasan minimal atau maksimal mahar yang ditetapkan dalam Islam, melainkan bergantung kepada kesanggupan suami dan kesepakatan kedua belah pihak. Fungsi mahar yaitu sebagai penghargaan
tanggung jawab, dan lambang cinta. Syarat mahar yaitu yang pertama adalah halal. Mahar harus diperoleh dengan cara halal. Yang kedua yaitu bernilai. Mahar harus berupa barang yang bernilai atau memiliki nilai tukar. Yang ketiga yaitu disepakati. Mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Nah, kesimpulannya adalah khitbah atau peminangan adalah pernyataan niat untuk menikah yang dilakukan oleh seorang pria kepada seorang wanita melalui cara yang sesuai dengan nilai agama, moral, dan adat. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, khitbah diatur dalam hukum Islam dan kompilasi hukum Islam. Peminangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak adanya halangan syar'i dan tidak sedang dipinang oleh orang lain. Khitbah tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat dan bisa dibatalkan dengan cara yang baik. Dalam pernikahan, mahar merupakan kewajiban suami sebagai bentuk penghargaan, tanggung jawab, dan rasa cinta kepada istri, yang bentuk dan nilainya disesuaikan dengan kesepakatan serta kondisi masing-masing pihak. Nah, itu tadi teman-teman presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.